Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa qiblatil ummati amma wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah. Hari ini kita kembali melakukan diskusi kelompok. Di depan kita sudah ada materi, kita berharap materinya sampaikan dengan sebaik-baiknya. Kita beri waktu 5 menit. Silakan. Saya selaku moderator Putri Ramadhani dan teman saya. Saya Diki Bulandari. Saya Dani Lutfi. Saya Adida Almadija. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan hasil makal kami. Sebelumnya yang terhormat Bapak Dr. Suasana Nikmat Ginting MA. Mempersingkat waktu, marilah kita sama-sama mendengarkan membaca makalah yang akan dibawakan oleh teman saya. Pengertian takdir. Secara etimologis, pengertian takdir berasal dari bahasa Arab qadara, yang dulu qadran, yang berarti kuasa mengerjakan sesuatu. Dan ketika membentuk kata takdir mempunyai makna yang ditakdirkan, ditentukan Allah. Kata tersebut juga mempunyai arti dugaan, perkiraan, hipotesis, berdasarkan, atau perkiraan. Dalam pengertian sehari-hari, qada dan qadar disebut juga takdir, yang biasanya diartikan sebagai ketentuan Tuhan. Dari segi bahasa, qada berarti keputusan atau ketetapan, sedangkan qadar berarti ketentuan atau ukuran. Secara rincian, pengertian qada adalah ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan Allah sejak zaman azali, seperti bulan mengitari matahari, api sifatnya membakar, nasib baik dan buruk, kematian, jodoh, dan sebagainya. Sedangkan qadar adalah sesuatu yang dapat diubah atau berwujudan dari ketentuan Allah yang telah ada sejak zaman azali. 4. Prinsip beriman dalam takdir. 1. Ilmu. Kita percaya bahwa Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Allah mengetahui apa yang telah terjadi dan apa yang akan terjadi, termasuk juga proses kejadiannya. 2. Kitabah. Kita mempercayai bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menulis segala sesuatu di Lauhul Mahfuz, dan tulisan itu akan tetap ada sampai hari kiamat. 3. Masyiah atau kehendak. Kita percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menentukan segala sesuatu baik di langit maupun di bumi sesuai dengan kehendaknya. Sesuatu akan terjadi bila Allah menghendakinya, dan pasti tidak akan terjadi jika Allah tidak menghendak. 4. Al-Khaliq. Kita percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan segala sesuatu selain Allah adalah makhluk, sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Khaliq. Macam-macam takdir itu ada 2 macam. 1. Takdir mutlak, yaitu takdir yang erat kaitannya dengan ikhtiar manusia. Contoh, seorang siswa yang ingin menjadi insinyur pertanian. Untuk mencapai cita-citanya itu, ia belajar dengan tekun. Akhirnya apa yang dicita-citakan menjadi kenyataan. 2. Takdir mubram, yaitu takdir-takdir yang terjadi pada diri manusia itu sendiri dan tidak dapat diusahakan atau tidak dapat ditawar lagi oleh manusia. Contohnya, orang dilahirkan dengan kematian jodoh dan jenis kelamin ketika kita lahir, baik laki-laki atau perempuan, kita tidak dapat memilihnya. Oke, keberadaan takdir. Seperti adanya takdir Tuhan, mengambil 24 573, ini dapat dilihat pada diri manusia sendiri sejak lahir sampai mati. Kapan dan di mana kita manusia lahir, dia tidak dapat memilihnya. Dan ketika lahir ke dunia, manusia tidak memiliki bapak atau ibu, tidak memiliki bangsa dan tanah air. Tentang takdir, manusia di dalam rahim diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud RA, dia telah berkata Rasulullah SAW, beliau merupakan orang yang benar serta dipercaya kepada kami bahwa mula-mula
atas menjelaskan bahwa kejadian manusia itu melalui proses panjang 40 hari pertama merupakan pertemuan bisa lagi dengan perempuan, 40 hari kedua berupa darah, dan kemudian 40 hari kemudian tanda-tanda pertemuan setelah nampak. Hubungan takdir dengan ikhtiar. Banyak pendapat berkaitan dengan keterlibatan usaha manusia dalam mewarnai takdir. Di antaranya adalah Al-Jubai menerangkan bahwa manusialah yang menciptakan perbuatan-perbuatannya. Manusia berbuat baik dan buruk, patuh dan tidak patuh kepada atas kehendak dan kemauannya sendiri. Menurut Asy'ari, lebih mengenal manusia bahwa manusia adalah makhluk yang lemah, karena manusia bergantung pada kehendak dan kekuasaan dewa. Ikhtiar dan usaha manusia tidak mesti secara mutlak berhasil, namun hal itu perlu dan wajib dilakukan. Dan sesudah ikhtiar, hendaknya orang juga berdoa dan bertawakal secara ikhlas kepada Allah kalau ikhtiar kita berhasil. Allah yang mempunyai karunia, kalau tidak berhasil Allah yang punya kuasa. Walaupun demikian, penempatan tawakal tidak boleh keliru. Tawakal letaknya ialah sesudah ikhtiar. Orang tidak dapat disebut tawakal jika belum ikhtiar terlebih dahulu. Baik, di sini saya akan membuka sesi pertanyaan kepada audiens. Apakah ada yang ingin bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Estilah Dorika. Yang saya bertanya, pertanyaannya adalah sebutkan macam-macam takdir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mutiara Rahman. Saya ingin bertanya, sebutkan 4 prinsip beriman dalam takdir. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Angel, yaitu macam-macam takdir. Menurut para ulama, takdir itu ada 2 macam, yaitu takdir mu'alaq dan takdir mubarok. Takdir mu'alaq itu yaitu takdir yang erat kaitannya dengan ikhtiar manusia. Sedangkan takdir mubarok mudah, yaitu takdir yang terjadi pada diri manusia itu sendiri dan tidak dapat diusahakan atau tidak dapat ditawar lagi oleh manusia. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Mutiara. 4 prinsip beriman dalam takdir, yaitu yang pertama ilmu, yang kedua kitabah, yang ketiga maksiat atau kehendak, dan keempat adalah al-kholik yang sudah saya jelaskan tadi. Baiklah, jadi kesimpulan dari presentasi kami yang ini tentang maksud dan makna qadar atau takdir itu ialah sesuatu peraturan tertentu yang telah dibuat oleh Allah untuk segala yang ada dalam alam semesta yang kita lihat. Semoga ilmunya bermanfaat dan menambah pengetahuan bagi kita semua. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.